Seorang siswi yang dibully saat masa SMP dulu karena mengaku dari kalangan atas, namun ternyata hanya anak dari pasangan penjual jajanan kaki lima di pinggir jalan. Karena merasa iba melihat Pak Gaun tidak memiliki teman sama sekali, Juyen menjadi satu-satunya orang yang bersedia mendekatinya, bahkan menjadi sahabat hingga mereka menginjak SMA. Apa kau tahu, menjungi sekelas dengan kita lagi, seru Gaun dengan senyum cerah. Benarkah? Yang berseru terkejut. Sedetik kemudian wajahnya berubah menjadi lesu. Merasa tak suka berada satu kelas dengan mantan pembulinya saat zaman sekolah dasar dulu. Meskipun kemarin mereka sempat berada di SMP yang sama, tapi sifat menyebalkan Yoongi mendadak menghilang saat itu juga. Ketika bertemu, Yen dan Yoongi bersikap layaknya dua orang yang tak saling mengenal satu sama lain. Kenapa kau jadi lesu? Bukankah sifat Yoongi padamu sudah berubah sejak lama? Tanya Gaun penasaran. Aku masih merasa trauma dan dendam atas segala perbuatannya dulu, balas Yen. Tak lama kemudian sesuai yang dibicarakan tanpa masuk ke dalam kelas, Gaun buru-buru menggeser tempat duduknya lebih dekat ke arah Yen. Yen, aku menyadari sesuatu tidak, bisik Gaun. Apa Yen tak kalah lirih? Bukankah dia terlihat semakin tampan? Dahi Yen sudah mengenyit heran di sana. Menurutku biasa saja, balasnya tanpa minat. Benarkah? Gumam Gaun yang kemudian terpaksa mengangguk menyetujui ucapan Yen. Kenapa semakin tampan? Semakin tinggi juga. Yoongi, makanan apa saja yang sudah ibu berikan selama masa liburan kemarin? Hingga kau banyak berubah seperti ini. Batin Yen diam-diam memperhatikan sosok Yoongi yang masih berdiri tak jauh di sana. Meja di sini masih kosong kan? Tanya Yoongi tiba-tiba menunjuk meja tepat di depan Yen. Iya, di sini kosong. Silakan jika kau ingin menempatinya, jawab Gaun dengan senyum. Yoongi tak membalas ucapan, bahkan senyum Gaun. Pemuda itu justru menatap Yen yang sengaja tak mempedulikannya. Yoongi ya, aku tidak menyangka kita sekelas lagi di SMA, ucap Gaun dengan semangat. Iya nak, kau punya ballpoint, bisa pinjam sebentar? Tanya Yoongi mengabaikan ucapan Gaun. Dia bicara denganku, bakal memanggil namaku, teman sekali, batinnya keheranan. Pakai punya aku saja, saat Gaun. Sebentar aku bertanya pada Juyen, bukan padamu, balas Yoongi sinis. Gaun langsung terdiam dan ekspresinya berubah kecewa. Ada tidak? Kau punya telinga kan? Kalau punya, kau pasti bisa mendengar pertanyaanku. Lanjut Yoongi dengan nada menyebalkan. Tidak punya, balas Yen galak, padahal ballpoint miliknya tergeletak begitu saja di atas meja di dekatnya. Itu apa kalau bukan ballpoint? Ucap Yoongi sembari meraih benda tersebut. Kau sudah tahu mengapa? Kau masih tanya. Mendapatkan respon galak dari Yen, bukannya marah dan kesal, Yoongi justru hanya memasang wajah datar. Pemuda itu kemudian berbalik ke mejanya sendiri dan mulai menuliskan sesuatu di sana, di atas sebuah potongan kertas. Bel masuk masih lama, Yena. Apa kau mau pergi ke kantin untuk membeli sesuatu? Tanya Gaun. Sebenarnya Yen enggan pergi kemana-mana, tapi keluar dari kelas untuk sementara waktu. Sebenarnya jauh lebih baik daripada melihat wajah menyebalkan Yoongi di sini. Yen mengangguk setuju. Aku ingin minum jus melon. Mereka segera berdiri dari tempat duduk dan hendak meninggalkan kelas. Namun mata Yen terhenti ketika merasakan ada yang tengah menarik seragamnya dari arah belakang. Dan ternyata itu Yoongi. Lepaskan, ditanya Yen tegas. Terima ini terlebih dahulu baru aku lepaskan, balas Yoongi sembari menyodorkan potongan kertas tadi. Yen terpaksa terima potongan kertas tersebut agar urusan cepat kelar. Sudah, tanyanya dengan nada dingin. Yoongi mengangguk singkat. Sudah, dia benar-benar melepaskan Yen setelahnya. Baca ya, jangan sampai ada yang tahu selain kita berdua karena ini rahasia. Kau tidak jelas sama sekali, balas Yen dengan raut sebal, namun Yoongi justru senyum manis. Yen buru-buru keluar dari kelas. Senyum Yoongi tak baik bagi kesehatan jantungnya yang kini mulai berdebar tak karuan. Kalau ditanya kenapa, tentu saja karena Yen memiliki rasa meskipun ia belum menyadarinya. Dulu waktu SMP, meskipun tak pernah saling bicara,
Yonggi sering tiba-tiba memberikan contekan saat ujian padahal Yen tak memintanya. Atau sengaja menggandeng tangan Yen untuk lari bersama masuk ke halaman sekolah sebelum gerbang ditutup saat mereka berangkat kesiangan. Tak sampai di situ saja, Yonggi juga memberikan sebotol air mineral dingin pada Yen setelah mereka sampai di kelas dengan nafas ngos-ngosan. Tapi anehnya, setiap kali Yen mengucapkan terima kasih, Yonggi justru cuek hingga Yen merasa malu dan takut teman-temannya yang lain menganggap Yen sok kenal dan sok dekat pada Yonggi. Intinya Yen bingung dengan sifat Yonggi yang terkadang baik, terkadang menyebalkan, seolah-olah kenal tapi tak kenal. Yen teringat dengan potongan kertas yang tadi Yonggi berikan. Gadis itu segera membuka dan membaca isinya setelah keluar melewati pintu kelas. Yen mengenyit bingung setelah membaca kalimat pada potongan kertas tersebut. Itu kertas dari Yonggi tadi kan, apa isinya? Tanya Kak On penasaran. Namun Yen buru-buru meremas kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam saku seragamnya. Bukan sesuatu yang penting, balas Yen tampak gugup. Ayo kita pergi ke kantin sebelum jam masuk berbunyi, ajaknya kemudian sembari menggandeng tangan Kak On. Meskipun masih merasa sangat penasaran, Kak On mengangguk dan mengikuti langkah Yen menuju kantin. Kalau ditanya mengapa Yen mengerti permintaan Yonggi untuk menemuinya di atap sekolah, jawabannya sudah pasti karena dia diancam. Yonggi bilang dia akan mengguyur kepala Yen dengan seember air bekas pel, padahal hari ini adalah hari pertama mereka menginjak bangku SMA. Tidak akan baik jadinya jika Yen sampai dipermalukan, apalagi Yonggi termasuk pemuda yang nekat. Yen tak ingin ambil resiko. Akhirnya datang juga, sambut Yonggi dengan senyum tengil. Kau sudah mengancamku, balas Yen sebal sembari bersendakap dada. Kau takut? Menurutmu? Yonggi tak sedang-kali melihat ekspresi kesal Yen. Dasar penakut. Cepat katakan, ada perlu apa? Kau memintaku datang kemari, bergegaslah. Aku ada janji makan siang bersama Kak On, teta Yen. Lebih baik mulai sekarang kau jaga jarak dengan gadis itu, ucap Yonggi tiba-tiba. Kenapa? Tanya Yen penasaran. Karena aku tidak suka, balasnya. Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku memiliki hak untuk dekat dengan siapa saja, tanggapi Yen. Kas itu kemudian menatap Yonggi penuh selidik. Kau masih kesal pada Pak Kak On karena masalah yang pernah ia berbuat di SMP kala itu. Seharusnya kau juga ingat jika Kak On sudah mendapatkan balasannya. Dikucilkan oleh semua orang bukan hal yang mudah untuk dilalui, tapi Kak On hebat karena dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Lagi pula yang kau berbuat tidak merugikanmu kan, sambung Yen panjang lebar. Kau ceramah, balas Yonggi menyebalkan. Aku memintamu datang kemari bukan untuk membahas gadis itu. Kau yang membahasnya terlebih dahulu, balas Yen dengan mau kalah. Aku hanya mengingatkanmu, kau mau dengar ataupun tidak, itu tidak ada urusannya denganku, tanggap Yonggi. Yen langsung pasang ekspresi datar. Sudah, kau hanya memintaku datang untuk membicarakan masalah ini saja. Kalau begitu aku sudah boleh pergi kan sekarang? Belum, jaga Yonggi singkat. Kau mau apa lagi? Tanya Yen dengan menahan rasa kesal dan tak sabar. Kenapa kau selalu terlihat tak betah saat dekat-dekat denganku? Yonggi balas bertanya. Karena kau menyebalkan, kau juga hobi membuliku. Bukankah itu sudah berlalu? Saat itu, kita masih berada di sekolah dasar, ucap Yonggi tanpa rasa bersalah. Tapi aku masih trauma hingga sekarang. Yen menumpahkan emosinya pada Yonggi yang sudah lama ia pendam selama bertahun-tahun. Kau trauma, gumam Yonggi berusaha mencari bohongan di kedua mata Yen namun tak menemukannya. Apa kau tuli? Apa masih kurang jelas saat aku mengatakan trauma? Yen pikir Yonggi akan marah karena ucapan barusan, tapi ternyata maaf, ucap pemuda itu dengan kepala menunduk. Gadis itu menatap Yonggi tak percaya. Aku bilang minta maaf karena dulu sudah bersikap kejam padamu. Yonggi, aku baik-baik saja kan? Apa kepalamu baru saja terbentur sesuatu? Sebenarnya ada yang salah dengan otakmu, sebu Yen. Yonggi sudah mendengus kepala di sana.
Aku sudah minta maaf secara baik-baik padamu, tapi reaksimu malah seperti itu. Melihat raut wajah Yunggi yang tampak kesal, Yen tidak bisa menahan tawanya. Maaf aku seperti ini karena kau terlihat aneh dan membuatku heran. Aku minta maaf juga ada tujuannya, ucap Yunggi yang seketika membuat tawa Yen memudar. Aku sudah mendukanya, jadi sebenarnya apa tujuanmu? Katakan saja secara langsung agar aku tidak perlu menemuimu lagi setelah ini. Balas Yen. Yunggi di sana tiba-tiba terdiam. Kenapa diam? Cepat bicara, dan masuk sebentar lagi akan berbunyi. Tidak, Yen tak sabar. Aku menyukaimu, kau harus menjadi kekasihku. Hukumnya wajib. Ini kejadian yang tidak pernah disangka-sangka. Suara Yunggi yang dulunya sering membuli Chung Yen sekarang justru mengaku jatuh cinta pada gadis itu. Yen tidak tahu dari mana Yunggi mendapatkan nomor ponselnya. Mereka sudah saling berkirim chat selama seminggu terakhir ini. Sudah lebih dari seminggu aku menunggu jawabanmu dengan sabar. Yen memilih mengabaikan pesan dari Yunggi. Sudah terlanjur malas duluan. Chung Yen balas. Sumpah pemuda ini berubah sedemikian rupa setelah awalnya bersikap dingin, cuek dan menyebalkan, kini berganti sikap menjadi berlebihan. Sedikit-sedikit mengirim pesan bertanya apakah Yen sudah makan, sedang apa, dan juga tak melewatkan waktu mengucapkan selamat tidur saat jarum jam tepat menunjuk pukul 10 malam. Jujur saja, Chung Yen merasa merinding. Berhenti bersikap berlebihan padaku. Yen baru saja membalas pesan dari Yunggi setelah pemuda itu terus-menerus mengganggunya dengan panggilan telepon lebih dari 5 kali. Aku perhatian karena aku suka padamu, memangnya salah. Salah besar. Setelah itu Yunggi tak membalas pesan Yen, mungkin marah, namun Yen tidak peduli. Gadis itu sebal karena Yunggi hanya berani mengungkapkan perasaannya melalui chat. Saat berada di sekolah, hubungan mereka sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Kau sekarang dekat dengan Kim Sok Jin, kenapa? Kau mulai tertarik padanya, Yunggi mengirim pesan lagi. Aku berhak dekat dengan siapapun. Tidak boleh, aku cemburu. Cemburu, kau bahkan bukan kasihku. Itu sebabnya segera terima perasaanku. Aku tidak mau, kau mungkin saja sedang mempermainkan perasaanku, atau mungkin sedang mengadakan taruhan dengan teman-temanmu. Aku tidak sebenci itu, lagi pula memangnya selama ini kau pernah melihatku punya kekasih. Kau gadis pertama yang mendapatkan ungkapan perasaan dariku. Yen hampir terlena membaca pesan dari Yunggi, tapi ia masih kebingungan, takut hanya dipermainkan semata. Bagaimana bisa percaya jika kau bahkan tak pernah menunjukkannya? Saat berada di sekolah, kita seperti dua orang yang terasa asing. Kau berani mengungkapkan perasaanmu hanya lewat chat saja. Jadi yang seperti itu yang kau inginkan, baiklah aku mengerti. Yunggi, bukan seperti itu maksudku. Dan tidak dibalas lagi. Sebelumnya, Yen hanya akan makan siang bersama dengan Kak Un. Namun, sudah 3 hari terakhir ini, Sok Jin yang merupakan kakak kelas mereka turut bergabung bersama. Yana, bagaimana jika hari Sabtu besok setelah pulang dari sekolah kita pergi nonton? Sok Jin menawarkan. Apa hanya mengajak Chung Yen sementara aku tidak, sahut Kak Un. Kau bisa pergi dengan temanmu yang lain kan? Jangan hanya mengekor di belakang Chung Yen. Memangnya kau tidak merasa bosan ya? Lagi pula jangan memanggilku apa, kita belum sedekat itu. Aku hanya mengizinkan Yen memanggilku seperti itu. Balas Sok Jin sinis. Ia tidak tahu mengapa para pemuda yang berada dekatnya hampir semuanya selalu berbicara sinis pada Kak Un. Aku tidak punya teman lain selain Chung Yen, balas Kak Un dengan raut sedih. Ada banyak, kau saja yang akan mendekati mereka semua untuk berteman. Balas Sok Jin masih dingin. Sampai ini hanya tidak tahu ada sesuatu hal yang membuatku jadi begini. Takut untuk mendekati orang terlebih dahulu. Untuk saat ini, hanya Yen yang bisa membuatku merasa nyaman. Ucap Kak Un dengan kepala tertunduk. Sok Jin mendengus pelan. Kau memang gadis yang tidak jelas.
Sochin sampai ini hentikan. Tegur Yen, mengapa sampai ini membuat Kaun menjadi sedih? Sudah kukatakan jangan membayarku terlalu formal, balas Sochin. Aku hanya menuduh Kaun, ucap Yen. Sochin sudah menunjukkan raut letaknya. Ya sudah, minta maaf, ucapnya, tidak ikhlas. Sochin sampai ini, maaf, ajakan untuk menonton film bersama tidak aku sanggupi. Cutuk Yen kemudian. Kenapa? Apa gara-gara ucapanku pada Kaun barusan? Aku kan sudah minta maaf. Kata Sochin. Tolong pertimbangkan sekali lagi Yena. Aku benar-benar ingin pergi berdua bersamamu. Dia tidak bisa pergi bersamamu karena sudah ada janji pergi denganku. Yoongi yang baru saja datang tiba-tiba menyela begitu saja. Tidak cukup hanya dengan menyela, pemuda itu juga sudah duduk di sebelah Yen dan merangkuk pundak di situ. Tidak biasanya kau bergabung di sini. Biasanya kau hanya menyendiri di sana. Sochin sudah menunjuk sudut ruang kantin dengan dagunya. Sudah mirip seperti setan. Mendapatkan sendirian dari Sochin tak membuat Yoongi merasa gentar. Aku datang kemarin untuk menemui kekasihku, ucap Yoongi. Siapa? Kaun, jatuh Sochin. Jangan sembarangan, kekasihku adalah Jungyeon, balas Yoongi. Sochin hanya memasang ekspresi datar tak percaya, sementara Kaun terkejut bukan main. Yena, apa yang dikatakan Yoongi itu benar, serbu Kaun. Tidak, Yoongi hanya sedang membual, balas Yen sebal. Aku sudah menuruti keinginanmu untuk menunjukkan kedekatan kita saat berada di sekolah. Itu artinya sekarang kita sudah resmi berpacaran kan? Tanya Yoongi dengan tatapan mirip seperti orang tak punya dosa. Dasar menyebalkan, desis Yen yang kemudian beranjak dari kursi dan pergi meninggalkan kantin. Jungyeon, tunggu, kejar Yoongi. Mereka berdua menghilang selama jam istirahat berlangsung dan baru kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi. Saat kalian bertanya Yan pergi kemana saja, gadis itu enggan mengaku.